Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang diberi kesempatan kesehatan ini semoga mampu memanfaatkan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab yang kedua, yakni klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materi inti, maka kita harus tahu dulu makhluk hidup itu apa. Coba diperhatikan gambar berikut. Nah, ini ada dua gambar antara kiri dan kanan. Bedanya apa? Bedanya kalau yang kiri ini masih hidup, sedangkan yang kanan sudah mati. Zaman kok bisa bedakan ini hidup ini mati? Apa alasannya? Bener, ada tanda-tandanya. Maka di sini kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Nah, bernafas, tumbuh dari bayi sampai sekarang besar. Ini juga ada bergerak. Yang ketiga, yang keempat makan. Yang kelima, ini mengeluarkan keringat, yaitu mengeluarkan zat sisa. Dan yang selanjutnya adalah berkembang biak. Nah, sampean ini adalah bukti bahwasanya orang tua sampean itu berkembang biak. Kita lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah pernapasan. Nah, pernapasan itu proses mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, di sini yang dimaksud respirasi pada proses pernapasan ini adalah respirasi secara fisiologi. Jadi nanti jangan dicampur adukan dengan respirasi secara biokimia. Lah, apa sih tujuannya mengambil oksigen itu? Tujuannya adalah untuk memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana, yang mana digunakan untuk pembakaran makanan agar mendapatkan energi. Nah, contohnya di sini adalah glukosa. Ini adalah molekul sederhana yang bisa dipecah, yang bisa menghasilkan energi. Ini saripatinya. Kemudian oksigen ini adalah hasil dari pernapasan kalian, yang mana dalam proses pembakaran itu menghasilkan energi dan juga zat sisa. Zat sisanya berupa karbon dioksida dan juga uap air. Nah, ternyata keberadaan makhluk hidup di bumi itu ada juga yang butuh oksigen dan juga ada yang tidak butuh oksigen, sehingga pernafasan itu dibagi menjadi dua. Ada pernafasan aerob dan juga ada pernafasan anaerob. Pernafasan aerob itu adalah pernafasan yang menggunakan oksigen, pernafasan yang butuh oksigen. Itu contohnya pada manusia, hewan dan tanaman. Sedangkan pernafasan anaerob itu adalah pernafasan yang tidak menggunakan oksigen. Contohnya pada bakteri berspora, khususnya pada bakteri Clostridium tetani, yakni bakteri penyebab tetanus. Ada lain yaitu jamur ragi. Jadi tidak semua jamur itu tidak butuh oksigen. Ada yang butuh dan juga ada yang tidak butuh. Nah, selanjutnya yakni tentang alat pernafasan. Nah, sampean itu bernafas menggunakan apa? Benar, paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah gambar dari paru-paru, alat pernafasan yang dimiliki oleh mamalia, makhluk hidup yang memiliki kelenjar susu. Selanjutnya ini adalah gambar dari trakea. Nah, trakea ini adalah alat pernafasan yang digunakan oleh serangga. Selanjutnya adalah insang. Ini adalah alat pernafasan yang digunakan oleh makhluk hidup yang hidup di air. Contohnya adalah ikan. Selanjutnya adalah paru-paru buku. Nah, ini dikatakan paru-paru buku karena bentuknya berlipat-lipat seperti halnya buku. Nah, paru-paru buku ini sebagai alat pernafasannya pada laba-laba. Selanjutnya adalah stomata. Nah, stomata ini adalah alat pernafasan pada tumbuhan. Selain stomata ini ada lentisel. Itu adalah pori-pori yang ada di batang. Sedangkan stomata itu ada pada daun. Nah, selain ini ada lagi juga seperti cacing. Cacing itu bernafasnya menggunakan kulit, makanya kulitnya selalu lembab. Nah,
Nanti untuk alat-alat pernapasan yang lainnya bisa kalian cari sendiri. Selanjutnya, bergerak. Bergerak itu apa sih nak? Kalian bergerak kan? Nah, bergerak itu adalah mengalami perubahan posisi. Nah, berdasarkan berdasarkan perubahan posisinya, maka gerak itu dibagi menjadi dua, ada gerak aktif dan juga gerak pasif. Nah, gerak aktif itu adalah gerak yang disertai perpindahan, contohnya seperti pada hewan dan pada manusia. Pada hewan ketika dia berburu maka dia bergerak, mengalami perpindahan posisi. Sedangkan pada gerak pasif itu gerak yang tidak disertai dengan perpindahan. Nah, contohnya pada tumbuhan seperti tadi gerak yang dialami oleh putri malu, dan juga gerak pada akar tanaman ketika mencari sumber mata air. Lanjut. Memerlukan makanan atau nutrisi. Kita memerlukan makanan itu digunakan untuk sebagai sumber energi dan juga untuk mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Nah, yang mana kalau kita ngomong berdasarkan kemampuan untuk memperoleh makanan, maka makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, ada heterotrof dan autotrof. Nah, autotrof itu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, contohnya pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu mampu mengolah senyawa anorganik, air dan juga karbon dioksida menjadi senyawa organik. Nah, dengan bantuan sinar matahari. Nah, ini dilakukan oleh tumbuhan atau makhluk hidup yang memiliki klorofil. Sedangkan manusia seperti kita maupun hewan itu termasuk golongan makhluk hidup heterotrof, yang mana tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga kita itu bergantung pada makhluk hidup lain. Nah, kita itu tidak mampu merubah senyawa anorganik ini menjadi senyawa organik, tidak bisa. Maka kita harus makan makhluk hidup lain, makan tumbuhan, juga makan hewan kalau pada manusia. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Nah, sampai ini kan mengalami pertumbuhan dari masa bayi yang kecil sampai besar. Coba diperhatikan. Nah, ini pada ayam. Berarti apa sih nak pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu adalah bertambahnya volume atau ukuran dari suatu makhluk hidup, dari yang volumenya sedikit menjadi besar, yang ukurannya kecil menjadi besar. Nah, yang mana pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor gen dan juga faktor lingkungan. Makanya ada orang yang kecil, ada orang yang nggak bisa tumbuh besar. Nah, itu biasanya juga dipengaruhi oleh gen kebanyakan. Tapi lingkungan juga mempengaruhi. Ada orang tuanya yang besar, anaknya kecil. Nah, itu biasanya faktor lingkungan. Mungkin karena asupan makanannya tidak terpenuhi secara keseluruhan sehingga perkembangannya tepat. Nah, tadi adalah pertumbuhan, yang mana sifat pertumbuhan itu ada dua, kuantitatif dan irreversibel. Kuantitatif itu berdasarkan ukuran, berarti ada berat, tinggi, besar, volume dan ukuran. Ini tambah gede, isinya juga tambah banyak. Ya, seperti hanya kita kecil itu disusun oleh sel-sel yang sedikit, sehingga ketika kita besar itu jumlah sel penyusun tubuh kita juga pasti bertambah. Kemudian irreversibel itu artinya tidak bisa kembali ke semula. Nah, tidak dapat kembali ke semula. Jadi yang besar nggak bisa menjadi kecil. Nah, selanjutnya berkembang. Tadi kan tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh tadi mengalami perubahan ukuran, perubahan volume dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak. Nah, kalau berkembang itu apa bedanya? Nah, kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan, yang mana dipengaruhi oleh hormon, nutrisi dan lingkungan. Nah, contohnya adalah pematangan sel ovum. Lah, ini pada perempuan, kalau sperma pada laki-laki. Dan juga pematangan hormon-hormon dalam tubuh, yang mana, nah ini tandanya munculnya jerawat. Nah, ini tanda kalau makhluk hidup mengalami perkembangan, mengalami pematangan, mengalami proses menuju kedewasaan. Nah,
Selanjutnya berkembang biak atau reproduksi. Apa makna berkembang biak? Nah, berkembang biak itu apa sih, Nak? Berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Lah, tujuannya apa kok berkembang biak? Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah, atau untuk meneruskan atau menambah jumlah generasinya. Nah, pada proses perkembangbiakan makhluk hidup itu ada dua, ada generatif dan juga vegetatif. Kalau vegetatif itu hanya satu induk, berarti proses perkembangbiakan yang tidak mengalami proses perkawinan, sehingga cukup satu indukan. Nah, sedangkan generatif itu adalah proses perkembangbiakan yang mengalami proses perkawinan, sehingga butuh dua organisme atau makhluk hidup. Nah, ada laki-laki dan perempuan. Ketika ada sel kelamin laki-laki dan sel kelamin betina, sel telur itu bersatu, maka akan membentuk yang namanya akal bayi. Selanjutnya peka terhadap rangsang atau yang kita kenal dengan iritabilitasnya. Contohnya tadi adalah yang tadi pada putri Nalu. Nah, itu peka terhadap rangsang. Nah, kalau pada makhluk hidup seperti kita itu punya indera yang mana peka terhadap rangsangannya. Contohnya ada mata. Mata ini peka terhadap rangsangan cahaya. Mata kita itu akan mengedip jika jumlah cahayanya berlebih masuk ke dalam, atau juga jika kena debu. Kemudian pada telinga kita itu peka terhadap rangsangan berupa getaran atau suara. Sedangkan pada hidung itu pada bau, rangsangannya berupa bau. Ketika ada baunya tidak enak, maka secara otomatis kita akan menutup hidung. Selanjutnya adalah kulit, yang mana itu rangsangannya kita peka itu terhadap rangsangan berupa suhu, sentuhan maupun tekanan. Yang selanjutnya lidah. Lidah kita itu peka terhadap rangsangan berupa rasa pahit, manis maupun asin. Nah, selanjutnya mengeluarkan zat sisa. Nah, pada makhluk hidup ini pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan tubuh makhluk hidup itu ada dua, ada ekskresi dan defekasi. Nah, kalau ekskresi itu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Contohnya ketika kita bernapas itu mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Pada ginjal itu mengeluarkan urin. Nah, alat ekskresi makhluk hidup manusia itu ada 4. Ada kulit, ada paru-paru, ada hati, ada ginjal. Tapi untuk sementara kita cuma membahas ini dulu. Yang selanjutnya ada yang namanya defekasi, yaitu proses pengeluaran dari sisa-sisa pencernaan yang mana berupa feses atau tinja. Nah, semua zat sisa ini harus dikeluarkan dari tubuh agar tidak menjadi penyakit. Nah, ringkasannya, ciri-ciri makhluk hidup itu tadi ada seperti ini. Bisa nanti di pause. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.